Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke mata pelajaran berikutnya, yaitu dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama lebih kurang 13 tahun. Akan tetapi yang beriman di antara mereka hanya beberapa saja. Bahkan mereka yang masih tetap pada kemusyrikannya selalu mengganggu jalannya dakwah Islam dengan berbagai macam cara. Bahkan mereka juga berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad. Kota Mekah, tempat di mana Nabi Muhammad dilahirkan, tidak memberikan harapan bagi dakwah Islam. Beberapa tempat pernah dicoba untuk berhijrah, dan ternyata Madinah, sebelumnya bernama Yathrib, merupakan alternatif yang paling baik untuk dijadikan pusat kegiatan dakwah Islam. Beberapa peristiwa penting tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, yaitu pertama, tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yathrib di Madinah membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan mereka terhadap orang-orang beriman di Mekah. Yang kedua, setelah mengetahui kaum muslimin yang hijrah ke Madinah itu disambut baik dan mendapat penghormatan yang baik dari penduduk Yathrib, bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwa. Yang tiga, pada malam pengepungan Nabi Muhammad tidak tidur kepada keponakannya Ali. Beliau memerintahkan dua hal. Pertama, agar tidur berbaring di tempat tidurnya Nabi, dan kedua, menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah yang ada di tangan Rasulullah. Keempat, Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Nabi. Berikutnya, lolosnya Nabi SAW dari kepungan yang ketat itu membuat kalangan kafir Quraisy hiruk pikuk mencari jalan dari Mekah ke Madinah dilacak, tapi mereka gagal menemukan Nabi. Keenam, kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah, siapa saja yang dapat menyerahkan Muhammad dan kawannya Abu Bakar kepada kami, hidup atau mati, maka kepadanya akan diberikan hadiah dan imbalan yang besar. Yang ketujuh, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedelapan, dalam perjalanan ke Madinah, Nabi Muhammad dan rombongan singgah di Kubah. Adapun hal pertama yang dilakukan oleh Nabi di Madinah itu pertama pembentukan karakter masyarakat. Di antaranya yaitu mendirikan masjid. Setelah agama Islam datang Rasulullah SAW mempersatukan seluruh suku-suku di Madinah dengan jalan mendirikan tempat peribadatan dan pertemuan yang berupa masjid yang diberi nama Masjid Baitullah. Dengan adanya masjid itu, selain dijadikan sebagai tempat peribadatan, juga dijadikan sebagai tempat pertemuan, mengadili perkara dan sebagainya. Yang kedua yaitu mempersatukan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Orang-orang Muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta, akan tetapi membawa keyakinan yang mereka anut. Dengan itu Nabi Muhammad mempersatukan semua kekuatan dan kelompok yang ada di negara kota Madinah dan suatu ikatan perjanjian untuk saling melindungi satu sama lain. Yang ketiga yaitu perjanjian saling membantu antar sesama kaum muslimin dan non-muslim. Setelah Nabi resmi menjadi penduduk Madinah, Nabi langsung mengadakan perjanjian untuk saling membantu atau toleransi antar orang-orang Islam dengan orang-orang non-Islam. Selain itu, Nabi mengadakan perjanjian yang berbunyi, kebebasan beragama terjamin buat semua orang di Madinah. Secara garis besar, perjanjian antara Rasulullah dengan golongan di luar Islam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah dapat disebutkan 4 prinsip hukum, yaitu satu, pada pasal pertama disebutkan bahwa penduduk Madinah adalah satu kesatuan umat yang terdiri dari berbagai ragam manusia yang berbeda-beda. Yang kedua, pada pasal kedua dan ketiga disebutkan bahwa di antara ciri khas terpenting dari masyarakat beriman adalah tumbuh dan berkembang solidaritas serta jiwa senasib dan sepenanggungan antara kaum beriman. Yang ketiga, pada pasal ke-6 disebutkan bahwa asas persamaan dan keadilan yang diperlakukan untuk setiap suku dan kaum beriman di Madinah. Ini berarti setiap penduduk di Madinah dari suku manapun harus diberlakukan baik dan adil. Keempat, pada pasal ke-11 disebutkan bahwa orang-orang beriman di Madinah tidak boleh membiarkan penderitaan yang mendera saudara mereka, tetapi harus membantu. Dalam Piagam Madinah terdapat 10 bagian dan mengandung 47 pasal. 23 pasal mengenal peraturan sesama Islam dan 24 pasal tentang orang Yahudi. Antara lain kandungannya yaitu satu, mengakui Nabi Muhammad adalah ketua negara Madinah. Yang kedua, mengakui Ansar dan Muhajirin sebagai umat yang bertanggung jawab terhadap agama, Rasul dan masyarakat Islam. Ketiga, setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup masing-masing. Keempat, orang Islam dan Yahudi bertanggung jawab terhadap keselamatan negara daripada serangan musuh. Yang kelima, orang Yahudi dibenarkan hidup dengan cara mereka serta menghormati orang Islam, tetapi tidak dibenarkan melindungi orang-orang musyrik Quraisy.
Keenam, setiap masyarakat bertanggung jawab menjaga keselamatan dan mengekalkan perpaduan di Madinah. Ketujuh, setiap individu tidak boleh menyakiti dan memusuhi individu atau kaum lain. Hendaklah tolong menolong dari pembangunan, ekonomi, dan keselamatan. Delapan, setiap kaum perlu merujuk Rasulullah sebagai kepala pemerintahan jika berlaku perselisihan. Dan yang terakhir yaitu seluruh pihak di Madinah dilarang berhubungan dengan pihak luar, terutama musyrik Mekah dan sekutu mereka. Yang berikutnya adalah melaksanakan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Dengan terbentuknya masyarakat baru yang damai dan saling melindungi di Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW pada tahun 9 Hijriah dan 10 Hijriah, banyak suku dari berbagai pelosok mengirim delegasi kepada Nabi bahwa mereka ingin tunduk kepada Nabi serta menganut agama Islam. Maka terwujudlah persatuan orang Arab pada saat itu dalam menunaikan haji yang terakhir atau disebut dengan Haji Wada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi. Nabi menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah, antara lain larangan untuk riba, menganiaya, perintah untuk memperlakukan istri dengan baik, bersamaan dan persaudaraan antara manusia harus ditegakkan, dan masih banyak lagi. Pada saat di Madinah, ada pun gangguan dan ancaman yang dialami oleh Rasulullah, yaitu pertama, ancaman dari orang Yahudi. Pada awal hijrah ke Madinah, orang Yahudi menerima kehadiran Nabi dan kaum muslimin dengan baik. Mereka dapat bersahabat dan menjalin hubungan dengan kaum muslimin dengan penuh kekeluargaan. Tetapi setelah mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, yang bukan berasal dari golongan mereka atau Bani Israel, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat, dan berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, serta berhasilnya Rasulullah memegang kekuasaan dan peranan tinggi di Madinah, maka orang-orang Yahudi mulai mengadakan rongrongan dan tidak suka kepada Nabi. Yang kedua, yaitu ancaman dari orang munafik. Ancaman terhadap kaum muslimin di Madinah juga dilakukan oleh kaum munafik, yaitu kelompok yang meskipun mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi mereka secara rahasia mengadakan tipu daya terhadap kaum muslimin. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay dengan cara menghasut dan memprovokasi di antara kaum muslimin. Yang ketiga adalah gangguan atau ancaman dari orang Quraisy. Ancaman juga dilakukan oleh orang Quraisy yang tidak ingin melihat Islam semakin berkembang dan menjadi kuat. Oleh karena itu, mereka berusaha mengadakan serangan dan tekanan terhadap umat Islam. Terhadap kelompok ini, Rasulullah bersikap tegas karena pada waktu itu ayat mengenai peperangan telah turun. Yang berikutnya adalah perubahan besar yang dibawa Islam di Madinah, yaitu di antara perubahan yang terjadi yang dibawa oleh Rasulullah antara lain, satu, dari segi agama, bangsa Arab yang semula menyembah berhala berubah menganut agama Islam yang setia. Yang kedua, dari segi kemasyarakatan, pada sisi kemasyarakatan yang semula terkenal sebagai masyarakat yang tidak mengenal peri kemanusiaan, misalnya saling membunuh, tidak menghargai martabat wanita, berubah menjadi bangsa yang disiplin dan penuh nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi merendahkan martabat atau eksploitasi wanita dan perbudakan. Yang ketiga, dari segi politik, masyarakat Arab tidak lagi sebagai bangsa yang cerai-berai karena kesukuan, tetapi berkat ajaran Islam berubah menjadi bangsa yang besar dan bersatu, sehingga dalam tempo yang relatif singkat, bangsa Arab menjadi bangsa besar yang dikagumi oleh bangsa lain. Demikianlah materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.